Satu, yang lewat usaha itu ikhtiar. Ya, buka Quran surah 39, Quran surah 53 ayat 39. An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani, bahkan setiap manusia itu, awas, illa ma sa'a, akan mendapatkan rizki, akan mendapatkan hasil dari apa yang telah ia usahakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan apapun, mau dapat pahala, dapat rizki, dapat ini, dapat itu, maka semua bergantung yang pertama pada tingkat kesungguhan usaha Anda. Usaha yang serius, yang sungguh-sungguh disebut dengan sa'a, yas'a, sa'yan. Sa'a, yas'a, sa'yan. Ini sa'a, yas'a, sa'yan tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk satu usaha yang sangat serius, sungguh-sungguh. Rizki yang pertama ini sifatnya kata Al-Quran, langsung Allah yang menyampaikan. Kalau Anda mau mendapatkan rizki itu, baik yang sifatnya materi, uang, rumah, mobil, pakaian, makanan dan sebagainya, maka Anda mesti serius usaha. Usaha yang serius. Saya belum bicara bagaimana cara usahanya, tapi Quran ingin membangun komitmen dulu. Anda mau usaha nggak? Anda usaha, saya kasih kata Allah. Jadi kalau Anda nggak usaha, nggak akan turun rizki. Ya, nggak ada rizki turun dengan cuman diam aja, nggak ada. Anda mesti usaha. Nah, jadi prinsip yang pertama, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha, jangan diam. Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita, kaki melangkah, tangan bergerak, gitu kan? Kemudian mulut berbicara, bersuara, atau telunjuk menunjuk aja, ada usaha, rezeki turun. Apa butuh pembuktian lagi? Tuh lihat di beberapa belokan-belokan tuh, cuman orang begini aja, prit, 1000, makasih Pak. 2000, makasih bos, kan? 5000, paman. Om. Jelas ya, paham ya? Nah, ini yang pertama, usaha yang serius. Nah, ini langsung dicontohkan oleh Allah. Bahkan kalau Anda serius, nah perhatikan, ini jejaknya langsung ditemukan dan diabadikan dalam Al-Quran. Ada beberapa tahapan yang mesti kita tahu. 1, 2, 3. Perhatikan cara keseriusan yang digambarkan dalam Al-Quran. Ketika Anda berusaha, teman-teman, maka mulailah dengan berpositive thinking kepada Allah. Tapi ingat, usaha Anda tidak akan selamanya ada di atas. Mungkin suatu saat akan turun, kan? Mungkin Anda ada di puncak, mungkin suatu saat Anda turun, mungkin kadang ada di puncak, kadang stabil aja. Tapi kalau Anda melihat peluang, cepat kejar selama peluang itu baik. Itulah yang dimaksud kompetisi yang sehat. Ada dapatkan, kejar. Ada tender, ikut tender dengan cara yang baik, cara yang normal. Ikut. Kalaupun bukan rezeki Anda, nggak ada masalah. Dan jangan pernah macam-macam lah. Saya dah ajar kan nggak pernah nyogok sama malaikat. Malaikat cepat sini dah gitu. Saya kan istri Nabi gitu kan. Kau minta apa saya kasih, kan nggak pernah. Ya biasa aja, bolak-balik. Ya walaupun mungkin ketika Anda kejar itu bukan bagian Anda, mungkin cuma fata morgana, nggak ada masalah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terputus, tidak terputus. Lihat sini. Kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, memang mohon maaf hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah, tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa?
Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei fulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu, dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilainya, saya kasih buat kamu deh, nggak ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin. Begitu sudah diampuni, hari kedua istighfar lagi diampuni, saya kasih pahala yang banyak. Begitu pahala udah dapat, dosa sudah diampuni, baru dunia diakumulasikan. Karena hukum dunia itu, kalau antum usaha akan terus diberikan. Jadi nggak ada yang nggak dikasih. Jadi kalau antum sehari bekerja ini, kelihatannya nggak dapat apa-apa. Bukan nggak dapat apa-apa, disimpan untuk diakumulasikan. Nanti dosa antum tuh udah hilang, amalan udah banyak, antum dapat banyak. Kadang-kadang nggak sadar kalau saat dapat banyak itu sebetulnya itu hasil usaha antum sebelumnya. Itu teorinya begitu. Ya, jadi nggak ada yang nggak dapat apa-apa, semua akan dinilai. Sepanjang antum bergerak dikasih, dan antum buktinya hidup juga. Sampai ke hari itu kan masih hidup, bisa makan juga di hari itu, bisa beraktivitas juga, sehat juga dan sebagainya. Belum dapat apa. Makanya kata Nabi, yang hari itu ada makanan, dia orang kaya sebetulnya. Kalau besok masih ada lagi, kaya banget. Antum sampai sebulan masih ada cadangan. Ini kenapa kita mesti berkeluh kesah? Dan belum tentu hidup juga sampai besok. Yang tuh mau ngumpulin apa? Nah, maka prinsip yang terbaik adalah ketika antum berikhtiar, ikhtiar usaha yang maksimal. Tapi jangan khawatir kalau antum kerja sehari nggak dapet, 2 hari belum ada usaha. Jangan khawatir teman-teman sekalian. Rumus yang mengatakan semua ketika badan bergerak, maka rezeki dituliskan untuk keluar. Tapi kadang-kadang ada yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang Anda harapkan. Apa yang Allah harapkan, ikutkan ke situ, maka Anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Begitu beliau kemudian naik ke Marwah, nggak dapat, naik ke Safa, nggak dapat. Apa pernah tertuliskan dalam riwayat sedikit aja Sayyidah Hajar mengeluh? Tunjukkan kepada saya kitab mana yang pernah menunjukkan riwayat ketika bolak-balik itu kemudian Sayyidah Hajar berkata, ya Allah, saya kan istri Nabi, saya kesini memenuhi perintahmu, ya Allah, ini udah capek, kenapa belum turun juga? Pernah nggak? Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke yang ketujuh. Begitu sampai di Marwah, baru kemudian diakumulasikanlah itu. Apa yang terjadi? Ibunya yang usaha bolak-balik, akhirnya keluar dari mana? Anaknya, kakinya kemudian menghentak lagi, tiba-tiba keluar air dari situ. Pertanyaan saya, ibu yang lebih tahu di belakang, kan kalau anak itu sedang haus, pasti tangan kakinya bergerak kan? Kenapa saat pertama disimpan bergerak, airnya keluar? Sudah 7 kali bolak-balik, baru air keluar. Silakan lihat riwayatnya. Pada hentakan itu, ketika 7 kali ibunya bolak-balik, malaikat mengepakkan sayapnya. Itu yang menghantam air dan keluar air. Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rezeki namanya Mikail. Itu ada di Quran surah kedua ayat ke-98. Ya, man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikail. Mikail. Di antara tugas Mikail oleh Allah ditugaskan untuk memberikan rezeki. Yang paling menarik, perhatikan baik-baik. Begitu airnya keluar, ibunya sedang di Marwah, sedang berdoa nih. Makanya kalau sa'i di sofa ngadep ke kiblat berdoa dulu, ke Marwah ngadep ke kiblat berdoa dulu. Begitu sedang berdoa, nyampe ke Marwah yang ke-7, anaknya lebih kencang menangisnya. Ibunya mendengar suara nggak biasa, dikejar ke sini. Begitu kejar ada air. Apa kata ibunya? Lihat kalimatnya. Zam, 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 zam. Ibunya tidak mengatakan ijma, tapi zam, 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 zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti. Perhatikan bagaimana akumulasi pekerjaan seorang ibu yang sangat serius menghasilkan rezeki bukan hanya untuk dirinya, untuk anaknya, cucunya, cicitnya, dan berganti generasi sampai kita sekarang. Kerja sehari belum dapat, 2 hari dagang belum dapat, tenang. Begitu antum 3 hari, tiba-tiba dagangan diborong habis. Itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya, tapi antum dapat bonus ampunan dosa, pahala, macam-macam. Maka jangan mengeluh, dan jangan pernah antum sekali-kali, awas ya, awas, mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan rezeki antum. Maka disitulah kesulitan paling sulit akan antum awali. Ya Allah, apa engkau nggak sayang dengan saya? Saya perlu usaha apa lagi? Kenapa belum diberikan juga? Dan sebagainya. Itu kadang-kadang membuat seseorang kalau sudah kehilangan arah seperti itu sampai meninggalkan agamanya. Itu yang paling fatal. Paham ya?